Selang waktu. Oke, kita Bisa mulai ya, saja ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun masih sore, kita semangatnya masih semangat pagi. Pagi. Sepertinya kalimatnya memang pagi Bapak Ibu, tapi pagi. Semangat pagi. Pagi. Kurang semangat, lebih semangat lagi. Semangat pagi. Oke, tepuk tangan buat kita semua ya Bapak Ibu ya. Oke, kami kelompok 4, kelompok penutupan. Sudah banyak tadi kita dapat beberapa saran dari Ibu fasilitator kita. Sebelum kita mulai ke UP 3, pola bilangan barisan dan deret, kita SB-in dulu ya Ibu, Bapak. Oke, silahkan berdiri Bapak Ibu. Ini SBK-nya mewakili kurikulum. Tentunya di sini senang, di sana senang ya Bapak Ibu, tapi kalimatnya kita ganti. Kita langsung saja untuk penjelasan dari UP ini akan dijelaskan oleh Ibu Eni. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Senggol itu. Baik Bapak Ibu, kami langsung saja ya menjelaskan ke materinya, karena kebetulan kelompok yang terakhir itu sepertinya semuanya sudah disampaikan ya dari kelompok 1, 2, dan 3. Jadi kami itu seperti refresh saja, klik saja. Jadi hanya mempersingkat, tetapi karena sudah dijelaskan tadi ya, jadi kami singkat-singkat saja. Oke, yang kami bahas dari kelompok 4 adalah pola bilangan barisan dan deret ya, UP 3. Selanjutnya, nah Bapak Ibu fasilitator ya, sebagaimana yang kita tahu, kita kan ada di kurikulum merdeka ya. Jadi kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Nah, di sini yang harus pertama kali kita ketahui adalah target kompetensi dari gurunya. Adapun target pedagogiknya seperti yang kita tahu semuanya ya, sebelum kita mengajar ke anak-anak didik kita, tentunya sebagai fasilitator kita mengingatkan kembali untuk diri kita sendiri ya, dan untuk semuanya bahwa apa saja itu kompetensi pedagogiknya. Yang pertama adalah merencanakan pembelajaran,
kemudian melaksanakan pembelajaran, melaksanakan penilaian, dan yang terakhir melakukan evaluasi. Nah, selanjutnya yang selanjutnya adalah kompetensi profesional kita sebagai seorang guru. Nah, nanti kan pada akhirnya kan kita melatih fasilitator ya, melatih guru-guru ya sebagai fasilitator. Juga ini harus kita ingatkan lagi ya, bagaimana seorang guru itu harus menguasai materinya, kemudian menguasai CP, TP, ATP, dan KKTP. Sepertinya kami di sini tidak lagi menjelaskan bagaimana cara mengambil TP, CP, kemudian TP-nya, ATP-nya, dan KKTP-nya, karena dari tadi sudah sepertinya ya dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah lengkap sekali. Oke. Nah, di sini CP-nya tetap ya, yang kami ambil itu adalah CP dari ya bagian dari aljabar ya, tapi di sini termasuk ke dalam kami bagian dari pola bilangan. Oke. Materinya di pola bilangan atau di kontennya. Oke. Nah, ini ya elemennya nanti yang diambil adalah aljabar. Kemudian tujuan pembelajarannya peserta didik dapat mengenali pola dalam bentuk susunan benda dan bilangan. Kemudian peserta didik dapat mengenal barisan aritmetika, peserta didik dapat mengenal barisan geometri dan macam-macam barisan aritmetika dan geometri. Ini alur tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Oke, menggali cepat-cepat terus ya. Oke ya, ini dulu sebentar Ibu. Oke, alur tujuan pembelajarannya yang akan kita lakukan lagi Bapak Ibu, menggali konsep dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan barisan bilangan pada pola bergambar yang ditunjukkan. Kemudian yang selanjutnya adalah menggali konsep dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan barisan aritmetika dan geometrik serta membedakan di antara keduanya. Oke, selanjutnya alurnya ya seperti biasa alurnya tadi dalam kegiatan pembelajaran ya ada asesmen formatif ya, tidak lagi kami tanyakan responnya kepada Bapak Ibu, langsung saja. Kemudian ada kegiatan pembelajaran, juga ada yang akhirnya adalah asesmen sumatif. Ibu-ibu hebat dan bapak-bapak hebat tentunya sudah memahami apa itu asesmen formatif, apa asesmen sumatif. Jadi tidak lagi kami jelaskan. Selanjutnya, di asesmen awal kami ingatkan kembali ya, ada kuis, observasi, wawancara, dan juga diskusi kelompok. Oke, untuk rancangan pembelajaran modul ajar selanjutnya akan dijelaskan sama Ibu Ira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Bapak sekalian, rekan-rekan, ini rancangan modul ajar sama ya dengan yang sudah rekan-rekan kelompok 1, 2, dan 3 susun. Itu ada komponen-komponennya, diantaranya identitas yang pertama atau informasi umum ya. Yang tadinya identitas, capaian pelajaran, kemudian T5 PPRA, kemudian ada target peserta dan model pembelajaran yang digunakan ya. Untuk yang ini tadi sudah disebutkan, untuk UP3 ini adalah catatan pembelajarannya ini peserta didik dapat mengenali, memprediksi dan menganalisis pola dalam bentuk susunan benda dan bilangan ya, seperti itu. Nah ini dari catatan pembelajaran kita diturunkan menjadi tujuan pembelajaran ya, unsur-unsur dari modul. Yang pertama, peserta mengenali pola bilangan dalam bentuk susunan benda. Jadi nanti LKPD yang kita susun itu dari mulai tidak langsung ke pola bilangannya, tapi mulai dari konfigurasi dulu dalam bentuk objek-objek seperti itu. Nanti diarahkan seperti itu. Kemudian yang tujuan pembelajaran kedua itu peserta didik dapat mengenali barisan aritmetika. Ini nanti akan disajikan pada LKPD yang kedua ya. Dan yang selanjutnya mengenal barisan geometri itu LKPD ketiga dan keempat seperti itu. Pemahaman bermaknanya
Tentu saja setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa akan dapat menerapkan ya materi barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selalu ujungnya adalah penerapan materi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, lanjut. Nah ini jadi kami di sini akan menjelaskan nanti rencananya di kelas itu guru diharapkan seperti apa gitu ya. Yang pertama itu ketika masuk ke pola pembelajaran, kita pertama menyampaikan dulu tujuan pembelajaran pada hari itu apa. Yang selain sesuai desain pembelajaran sudah kita susun, mengkondisikan dulu, menanyakan dulu kehadiran siswa itu sudah biasa ya Bu ya, kehadiran siswa, kemudian melakukan apresiasi. Nah ini untuk sebelum masuk kita mengadakan brainstorming, atau ini kami di istilah kurikulum merdeka itu ada pemantik ya, hanya pemantiknya diminta mengamati gambar ini saja ya. Nanti setelah anak mengamati gambar-gambar ini, nah anak akan diminta pendapatnya. Ini belum dibagi ke dalam kelompoknya, masih di dalam individu. Nah setelah brainstorming nanti diharapkan anak itu akan menyimpulkan dia mengarah kepada pola gitu ya, kepada suatu pola. Nah nanti untuk penguatan satu, diharapkan ujungnya itu pada LKPD 1 dan 2 itu anak bisa menyimpulkan apa itu pola bilangan dan apa jenis-jenis dari pola bilangan itu adalah hasil yang diharapkan disimpulkan oleh siswa pada LKPD 1 dan 2 dari kegiatan yang sudah dilakukan. Ya. Terus kan itu ada pointernya tadi. enggak. Bisa. Enggak terus ya. Buka sudah. Dari tadi udah dicoba. Nah baik, untuk pembuatan grup tadi sudah lihat sudah sangat banyak ya, bermacam-macam membuat grup. Tapi ini kami ada ide, mungkin ada yang sudah tahu, tapi barangkali ada yang belum tahu. Membuat grup dengan cara online. Kami itu rencananya menggunakan random group generator dengan masuk ke Rako Tools. Di situ ada teh. Bentar. Nah ini ya tampilannya seperti ini. Kemudian di yang kotak besar ini, yang sebelah kiri atas, Bapak Ibu tinggal memasukkan daftar nama siswanya, ya sekalian mengabsen, bisa ya di situ, mengecek kehadiran dimasukkan. Kebetulan kalau saya sudah memiliki daftar namanya. Nah ini sudah ada daftar namanya, kita copy saja, masuk ke nah ini sudah masuk. Kemudian pilih kelompoknya, itu kan itu 2 ya, angka ini 2. Kita kan rencana membuat 4 kelompok, maka yang diklik adalah angka 4. Langsung klik membagi. Coba ya, karena ini dari tadi ngebukanya. Kalau seperti itu tinggal di refresh aja. Nah, ini sudah langsung terjadi pembagian 4 kelompok secara acak seperti itu, ya. Jadi ketika memasukkan itu sudah terbagi cukup rata gitu dan secara acak ya, karena biasanya kalau di kelas itu siswa sebelum dikelompokkan, Bu kelompoknya bebas gitu ya, Bu saya maunya sama si Anu gitu, sesuai circle mereka, artinya circle sendiri. Nah diharapkan kan tidak seperti itu, jadi kita putuskan kita sama-sama dengan anak sambil mengabsen menggunakan tools ini ya, ada online dan gratis Bu, tidak berbayar. Selanjutnya. Oh ya. Nanti aja dulu. Yang untuk selanjutnya mungkin kita akan mempraktekkan LKPD yang sudah kami print ya, ini tapi LKPD-nya betul-betul sesuai berdasarkan modul ya, tidak kami kembangkan karena keterbatasan waktu. Baik, untuk kelompoknya mungkin kita langsung saja berkelompok.
Kelompok satunya Sri Juwenda, Agus, Yanli, Rika, dan Eti Endah. Udah. Kelompok keduanya Helinawati, Ukup, Daryun, Henry, dan Mami. Kelompok tiganya Meti, Endah, Isnaindri, Muhammad Adrian, Sri Astuti. Dan terakhir kelompok empatnya Sri Hermalini, Asep Budi, Suhana, dan Nurbaiti. Silakan Ibu berkelompok masing-masing. Kalau berkenan, ini Ibu sudah lelah. Baik ya. Silakan. Dia tahu ya kami juga mengerti KPD. Sama kan ini sarua lah. Apa diharapkan bisa menyimpulkan ya, tidak mengkritisi KPD-nya dulu, hanya mengerjakan. Ini cuma berdua? Iya. Enggak ada. Semangat, Anda bisa. Sabar Pak Prabowo. 2 kali 1. Pak. Coba ditelepon. Coba nggak 38 nggak masuk 2 N ya 2 kali 2 Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan terkait dengan diskusi kita ya, LKPD 1 topik ke-1. Nah, di sini tujuan pembelajarannya siswa dapat menentukan pola gambar yang disajikan, lalu siswa dapat menentukan jumlah suku ke N dari pola yang diberikan. Nah, di sini di nomor 1 ini kita dikasih stek es krim yang sudah disusun sedemikian rupa ini, lalu kita diminta untuk menentukan pola selanjutnya. Sehingga kalau kita hitung, di pola pertama itu ada 2 stek, di pola kedua itu ada 4, di pola ketiga itu ada 6. Maka untuk pola keempat berarti kan dua-dua jaraknya ya Bapak dan Ibu. Maka Anda bisa menjawabnya nanti pola keempat itu ada 8 buah steknya. Pola ke-10 berarti ada 20 buah begitu. Nah, dari penemuan yang A dan B ini, maka ada hubungan di antara mereka. Nah, hubungan antara banyak stek dengan polanya adalah banyak stek itu ternyata 2 kali dari banyak polanya. Kalau polanya 1, pola pertama 1 berarti ya Bapak Ibu steknya 2. Kalau pola yang kedua steknya 4. Berarti otomatis kita dapatkan bahwa banyaknya stek itu sama dengan 2N gitu. Terus untuk yang nomor 2 disajikan gambar seperti ini Bapak Ibu. Ini kita bikinkan pakai label sticky note ya. Yang pertama itu ada 3 persegi kecil-kecil. Yang kedua itu ada 6 dan yang ketiga itu ada 9. Nah, sama dengan yang pertama tadi, bahwa kita diminta untuk menentukan pola berikutnya. Nah, dari sini kita juga akan bisa melihat bahwa ketika yang pertama itu 3, yang kedua 6, yang ketiga 9, berarti yang keempatnya berapa Bapak Ibu? Iya, kita mendapatkan bahwa pola selanjutnya itu adalah ditambah 3 juga ya. Nah, sama maka didapatkanlah bahwa warna kuningnya, ketika warna kuningnya 1, maka warna hijaunya 2, warna kuningnya 2, warna hijaunya 4, warna kuningnya 3, warna hijaunya 6. Nah, selanjutnya berarti yang 4 pasti 8, lalu yang 5 pasti ada 10 warna hijau, nanti membentuk pola yang sama. Maka juga didapatkan bahwa rumusnya itu adalah 2N. Begitu Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang masih semangat dan sangat berbahagia pada kesempatan ini, karena kita ini berada di detik-detik terakhir ya. Walaupun ada rasa sedih karena di saat-saat kita sedang asik-asiknya, Sayang-sayangnya. ada akhir Lagi sayang-sayangnya.
Di sini kami hasil dari kerja kelompok kami tentang pola bilangan. Tujuan pembelajarannya di sini kita harus bisa menemukan dari LKPD ini harus bisa menemukan macam-macam pola bilangan ya. Kemudian bagaimana kita bisa menemukan bentuk umum dari pola bilangan tersebut. Nah, pertama di sini ada beberapa susunan tutup botol, karena di sini tutup botolnya mungkin masih ada di Tanah Abang. Jadi kami ganti dengan susunan persegi. Mudah-mudahan tidak mengurangi pengertian dari apa yang saya sampaikan. Susunan pertama yaitu ada 2 tutup botol, yang kedua ada 4 tutup botol, ya. Anggap ini tutup botol aja gitu ya. Yang ketiga ini ada susunan 6 ya, 6 persegi, dan yang keempat adalah ada susunan 8 persegi. Dari sini kita lihat bahwa dari pola ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya, di sini terlihat bahwa selisihnya adalah 2. Jadi ketika kita mau menemukan pola ke-8 itu sangat mudah, tinggal kita lanjutkan saja. Kemudian didapat bahwa pola ke-8 dari pola ini adalah 16. Kemudian di sini ketika kita mau menentukan pola ke-100, tentunya tidak mungkin dong kita menyusunkan sampai ke 100. Di sini kita harus bisa menemukan rumusnya. Bagaimana rumus untuk pola ini? Karena di sini ketika melihat pola ke-1-nya 2, ke-2-nya 4 dan seterusnya, berarti ini kita menemukan suku ke n. UN adalah atau UN sama dengan 2 kali n atau 2n. Coba ketika kita mau menanyakan berapakah pola ke-100, berarti berapa? 2 kali 100, hasilnya adalah 200. Nah dari sini, untuk menentukan apakah atau disebut pola bilangan apa untuk rumus 2n itu. Nah di sini disebutkan bahwa untuk rumus 2n itu disebut dengan pola persegi panjang. Kemudian untuk yang nomor 2, di sini sama ya, tapi susunan perseginya tidak digambarkan kembali atau tidak ditampilkan kembali. Di sini hanya hasilnya saja. Pola ke-1 1, 4, 9, 16, 25. Kalau melihat dari pola ke-1 dan ke-2 ini tidak sama untuk selisihnya ya. Untuk dari pola ke-1 ke-2. Kalau ini ke-1 ke-4 itu adalah 3, 4 ke-9 5. Nggak mungkin dong kita disamakan dengan rumus yang tadi. Karena ini dari pola ke-1, ke-2 dan seterusnya sudah berbeda. Nah dari sini, ketika di sini ditanyakan berapakah pola ke-8, tentunya masih aman kita urutkan sampai pola ke-8. Ketika menanyakan pola ke-100 tentu akan kewalahan. Makanya kita menggunakan rumus untuk suku ke n, yaitu UN sama dengan n pangkat 2 atau n kali n. Disajikan beberapa pola, kebetulan di sini dikelompokkan ada yang di kotak merah sama di kotak biru. Nah di kotak merah itu ternyata kami menemukan bedanya itu selalu tetap. Kalau di kotak biru bedanya itu tidak tetap seperti itu. Kemudian akhirnya di pertanyaan berikutnya ditanyakan tentang kesimpulannya, dan kami menyimpulkan berarti kalau yang di pola merah karena bedanya selalu tetap itu dinamakanlah barisan dengan pola teratur. Kemudian kalau yang di biru berarti barisan dengan pola yang tidak teratur. Kesimpulannya, barisan bilangan itu berdasarkan permasalahan yang kami dapat di LKPD itu ada yang memiliki pola teratur dan tidak teratur. Sampai akhirnya kami bisa menemukan bahwa untuk yang pola teratur dengan beda yang tetap itu disebutlah dengan barisan aritmatika seperti itu. Hasil diskusi dari kelompok 4 tentang permasalahan mengenai di suatu laboratorium sedang melakukan penelitian tentang suatu bakteri. Dari gambar terlihat bahwa setiap bakteri membelah diri menjadi 2 setiap 1 jam sekali. Setelah 2 jam berarti bakteri akan menjadi 4 bakteri. Itu banyak bakteri jika waktu terus bertambah. Jadi di sini identifikasi masalahnya yang pertama, diketahui bakteri membelah diri menjadi 2 setiap jam dan berlaku untuk kelipatannya. Yang kedua, kami disuruh untuk membuat suatu pertanyaan dari hasil pengamatan ini. Pertanyaannya, setelah 3 jam jumlah bakteri adalah berapa? Kemudian dalam tabel dapat terlihat ternyata waktu 1 jam
banyak bakterinya 2, setelah 2 jam 4, 3 jam 8, 4 jam 16 dan seterusnya sampai dengan setelah waktunya menunjukkan 15 jam menjadi 32.968 bakteri. Jadi kebayang ya Bapak Ibu kalau misalkan saya flu kemudian bersin kemudian bakterinya hingga kehirup oleh Bapak Ibu, jadi setelah 15 jam bakteri banyak di tubuh kita. Sehingga besok kita akan kena flu juga ya. Sudah kena. Jadi kesimpulannya setiap 1 jam terjadi penambahan 2 kali kelipatan jumlah bakteri. Pertanyaannya dari data bakteri dalam membelah diri apakah semakin bertambah atau berkurang? Tentunya semakin bertambah karena jumlah jam semakin banyak dan jumlah bakteri pun semakin bertambah. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk bakteri. Salam. Di akhir pembelajaran Ibu akan mencoba mengecek apakah kalian sudah paham mengenai pola bilangan. Ibu akan membagikan sheet yang sudah diisi angka-angkanya. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya pembelajaran kelas 7 bahwa jenis-jenis bilangan juga merupakan pola bilangan ya. Nanti Ibu akan menyebutkan pola bilangan apa. Satu orang satu. Maka yang memegang angka itu mengacungkan sticknya ke atas. Bisa ya seperti itu. Sticknya, stick angkanya 2 tidak apa-apa 2. Ya baik. Baik sudah? Itu satu aja. Bilangan ganjil. Ganjil. Oke, bagus. Coba bilangan prima. Pola bilangan prima. Oke. Coba bilangan kelipatan 7. Oke. Coba bilangan kelipatan 10. Ayo Bapak. Ya baik alhamdulillah ya. Sudah. Ya, alhamdulillah sudah paham semuanya ya. Terima kasih atas pembelajarannya sebagai melalui Googling ya di bilangan dalam kehidupan sehari-hari ya. Di akhir saya akan mencoba pantu, maaf ya Bu Meti kalau Bu Epi kalau tidak nyambung ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya untuk refleksi pada praktek kelompok 4 hari ini, tadi kita udah melihat dan menyaksikan kreativitas dari rekan-rekan dalam mengisi LKPD 1 sampai 4. Dan alhamdulillah kelompok 1 dan 2 itu menggunakan alat peraga karena bisa dibuat alat peraganya sangat sederhana. Untuk kelompok 3 dan 4 tidak bisa karena di sana ada bakteri ya, ngumpulin bakteri gimana mungkin kalaupun dibuat bakteri itu sangat banyak, jadi menggunakan alat peraga yang jumlahnya sangat banyak. Jadi karena kebetulan di sini siswa-siswanya ya udah pintar-pintar, jadi udah bisa menebak angka berapa seperti itu. Lalu penampilan tadi rekan-rekan semua di depan udah alhamdulillah sangat luar biasa sekali ya, sangat taktis dalam menjelaskan materi LKPD ini. Ya tadi lalu saya itu tambahan untuk tadi ketika ada rekan-rekan menunjukkan beberapa buah angka yang sudah dituliskan, setidaknya siswa itu harus tahu definisinya dulu ya. Ya, jadi jelaskan dulu, jangan meskipun kelas 1 kalian bisa udah ada yang tahu, mungkin harus diingatkan kembali. Bilangan gaji adalah ini, bilangan terima adalah ini, gitu ya dan sebagainya ya. Karena kalau lupa bilangan terima, ngelamun gitu ya, karena nggak tahu bilangan terima tadi yang kalau tidak oleh guru tidak diingatkan terlebih dahulu. Kalau Bapak Ibu udah tahu bilangan terima yang mana kan itu makanan sehari-hari gitu ya. Ya jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dengan kali ini. Adapun kurangnya atau lebihnya tentang pelaksanaan ini saya serahkan kembali kepada rekan semua dan kepada Bapak Ibu fasilitator yang hadir hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya. Tepuk 3. Semangat.